Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan kita nikmat sehingga dapat bertemu dan berjumpa untuk melanjutkan kegiatan belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami apa yang akan kita bahas, memberikan kepada kita semangat untuk belajar, memberikan kepada kita pemahaman yang baik serta tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas al-ji'alah. Al-ji'alah atau al-ju'alah. Mari kita baca dan kita simak penjelasan penulis tentang hal ini. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-babul 'ishrun al-ji'alah wa fihi mas'alatan. Bab yang ke-20 tentang ju'alah, dan pada bab ini ada dua pembahasan saja. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknaha, pengertiannya, wa hukmuha, dan hukum ji'alah. Taib. Al-awalu, yang pertama, ma'naha, pengertiannya. Al-ju'alah atau al-ji'alah iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin mu'ayyanin biqat'in nadhari an fa'ilihi. Al-ju'alah atau al-ji'alah adalah penetapan upah, penetapan balasan, penetapan ganjaran tertentu untuk pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa yang melakukannya, tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Jadi memberikan upah, memberikan balasan tertentu untuk suatu amalan tertentu tanpa melihat siapa yang ngerjainnya, tanpa melihat siapa yang mengerjakannya. Mithaluhu, contohnya, an yaqula man wajada sayyaratil mafqudata falahu alfuryalin. Contoh, seseorang berkata, siapa yang bisa menemukan mobilku yang hilang, maka dia berhak mendapatkan 1.000 real. Dia berhak mendapatkan 1.000 real. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang disebutkan di sini, bahasa Indonesia dari kata al-ju'alah atau al-ji'alah adalah sayembara. Ya, sayembara. Siapa yang bisa begini, maka dia berhak dapat ini, tanpa melihat siapa yang akan mengerjakannya, siapapun. Baik. Atsani hukmuha, yang kedua hukum al-ji'alah wa adillatuha, dan dalil yang menjadi dasar hukum al-ji'alah. Wahia minal uqudil mubahati syar'an. Ji'alah ini hukumnya boleh secara syariat Islam, boleh dilakukan. Wa yadullu alaiha qauluhu ta'ala, dan bolehnya ju'alah atau ji'alah ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 72. Allah berfirman,
waliman jaa bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang bisa mengembalikan piala raja yang hilang, maka dia berhak mendapatkan bahan makanan sebanyak yang bisa dibawa oleh onta, dan aku menjadi penjamin hal tersebut. Lalu berdasarkan hadis wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min ahya'il Arab. Ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melewati sebuah kampung dari perkampungan Arab. Fastadhafuhum. Lalu sahabat-sahabat Nabi yang lewat ini minta untuk dijamu oleh penduduk kampung setempat. Minta dijamu, disambut, diberikan tempat, diberikan makan. Falam yudhayyifuhum, tapi penduduk kampung tersebut enggan, enggak mau, menolaknya, tidak mau menjamu mereka. Faludigo sayyidul hayy. Lalu pemimpin kampung tersebut tersengat oleh binatang berbisa. Faqalu li sahabati hal fikum man raqin. Penduduk setempat mengatakan kepada para sahabat yang datang, apakah ada di antara kalian orang yang bisa mengobati? Qalu na'am, para sahabat berkata, iya ada. Lakin la naf'alu illa an taj'alu lana ju'lan. Tapi kata para sahabat, kami gak akan melakukan pengobatan kecuali kalian memberikan ganjaran, balasan. Kalian memberikan balasan. Faja'alu lahum qati usyahin. Lalu penduduk kampung tersebut pun menetapkan sekawanan domba sebagai upahnya, sebagai balasan, sebagai ju'alah. Faraqahu rajulun minhum bi fatihatil kitab. Lalu salah seorang dari sahabat meruqyah, mengobati pemimpin kampung tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah. Lalu pemimpin kampung tersebut pun sembuh. Fa'atauhum bisyahin. Lalu penduduk kampung pun memberikan hadiah, yaitu sekawanan domba kepada para sahabat. Faqalu. Lalu para sahabat pun berkata, la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, kami belum bisa mengambil sekawanan domba ini sampai kami nanya dulu sama Nabi boleh apa enggak. Falamma raja'u sa'aluhu. Ketika beberapa orang sahabat Nabi ini pulang lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bertanya. Faqala lahum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, khudhu minhum wadribu li ma'akum bisahmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil domba-domba tersebut dari mereka, ambil, itu boleh, itu halal kalian ambil, dan berikanlah satu bagian untukku bersama kalian, dan jadikanlah ada bagian untukku dari sekawanan kambing tersebut. Intinya Nabi SAW membolehkan yang namanya ju'alah, sayembara, dan balasan yang diberikan itu hukumnya boleh dalam syariat Islam. Baik. Al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua. Al-ahkamul muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan al-ju'alah. Al-awwalu, yang pertama, yustaratu fil multazimi bil ju'ali an yakuna sahihat tasarruf. Disyaratkan
Ya, yang pertama, disyaratkan pihak yang mengadakan sayembara adalah pihak yang sah bertindak. Dia orang yang dewasa, berpikiran baik, dan tidak gila. Itu namanya orang yang sah untuk bertindak. Nah, ini dia, orang yang melakukan sayembara adalah orang yang sah untuk bertindak secara hukum Islam. Kalau anak kecil ini nggak boleh, walaupun dia kaya nggak boleh, karena dia belum dewasa, dan karena dia belum dewasa dia tidak dianggap sebagai orang yang sah untuk bertindak. Atsani, yang kedua, an yakunal amal mubahan fala tasihu ala muharramin kaginain aw sinaati khamrin aw nahwiha. Hendaknya amal yang dijadikan sayembara, perbuatan yang dijadikan sayembara adalah perbuatan yang halal, yang boleh. Kalau perbuatan yang haram maka nggak boleh dijadikan sayembara. Contohnya, siapa yang bisa membuat minuman keras yang enak, minuman keras yang lezat, maka dia berhak mendapatkan rumah misalnya. Atau siapa yang bisa melukai si fulan, sayembara. Siapa yang bisa melukai si fulan, maka dia akan mendapatkan ini. Ini perbuatan zolim. Siapa yang bisa merusak ini, maka dia akan mendapatkan ini. Atau waliyadzubillah, seperti yang kita kenal dengan istilah pembunuh bayaran. Ini nggak boleh. Kalau perbuatan yang ditentukan adalah perbuatan yang haram, maka tidak boleh dijadikan sayembara. Berarti poin kedua ini berkaitan ya. Poin pertama adalah orang yang mengadakan sayembara adalah orang yang sah untuk bertindak. Yang kedua, perbuatan yang ditetapkan dalam sayembara adalah perbuatan yang halal dalam hukum Islam. Lalu yang ketiga, an la yuwaqqatul amalu biwaqtin muhaddadin falau qala man radda jamali ila nihayatil usbu falahu dinarun lam yasih. Yang ketiga, sayembara tidak dibatasi dengan waktu. Sayembara itu tidak dibatasi dengan waktu. Maka jika ada seseorang berkata, siapa yang bisa mengembalikan untaku yang hilang sampai batas waktu akhir minggu nanti, maka dia bisa mendapatkan 1 dinar. Nah, sayembara seperti ini adalah sayembara yang tidak sah karena terikat dengan waktu. Lalu yang terakhir, yang keempat, annaha aqdun jaiz. Ji'alah atau ju'alah, yang artinya sayembara, akadnya itu adalah akad yang jaiz, akad yang boleh, bukan akad yang wajib. Kalau akad yang wajib itu tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak. Tapi kalau akad yang jaiz, akad yang boleh, itu boleh dibatalkan oleh sebagian pihak. Sayembara akadnya adalah akad jaiz, akad yang boleh. Likulli minat tarafaini fashuha. Oleh karena itu, setiap pihak dari kedua belah pihak boleh-boleh saja membatalkan. Fa in fasakhaha al-jailu falil amili ujratul mithli. Apabila yang membatalkan akad ji'alah ini adalah penyelenggara, maka orang yang melakukan, peserta yang melakukan ji'alah berhak mendapatkan upah standar. Ya, dapat uang capeknya lah. Tapi apabila yang membatalkannya adalah peserta, maka peserta tidak mendapatkan apa-apa. Baik, ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan dicatat dengan rapi agar dapat dimurojaah dengan baik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.